wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di rukul terakhir ya. Tetapi tetap semangat, tetap dengan jiwa yang berkobar-kobar Bu Haji dan Ibu Bapak CGP, semua yang hebat-hebat. Kita patut syukuri hari ini tetap semangat dan tetap tersenyum. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fasilitator, Ibu Hajah Ici, Bapak Mulyadi sebagai Bapak PP dan Ibu Haji Eti. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu CGP hebat. Di kelompok kami, alhamdulillah kemarin sudah berdiskusi. Kami akan menyampaikan dan mempresentasikan program yang kami pilih sebagai bahan diskusi kita pada sore hari ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya awali dengan akan menyampaikan judul program kami, yaitu adalah SDC, yaitu Semalam di CMBBS, bukan semalam di Malaysia ya, semalam di CMBBS. Kemudian mengapa kami memilih ini? Insya Allah program ini adalah salah satu program yang memang dicetuskan oleh Pak Adi, tapi kami juga amat sangat ingin mengadopsi program yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, terutama sekali tentang kepemimpinan muridnya itu. Jadi makanya dari hasil diskusi kami akan kami pilih program ini, yaitu sekali lagi SDC, Semalam di CMBBS. Nah, Ibu Bapak hebat, hari ini program kami akan disampaikan atau dipresentasikan yang pertama kali oleh siapa? Pak Ridwan dulu, Pak Ridwan ya. Akan disampaikan di slide pertama oleh Pak Ridwan, kemudian dilanjut oleh Pak Adi dan Bu Teti. Kemudian yang terakhir akan disimpulkan oleh Pak Apipi. Kepada Pak Ridwan, saya persilakan untuk memulai presentasi kelompok kita. Silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan, kendala ya? Kendala? Oh. demikian Pak Ridwan. Pak Ridwan, mungkin ada kendala di mic ya? Coba Pak Ridwan bilang ngomong lagi. Nah, coba lagi. Oke, good. Coba sekali lagi cek. Oke. Ya, agak besar dikit kali Pak suaranya, Pak. Agak besar sedikit. Berarti ada kendala di sound ya, di mic ya. Oke, kalau begitu kita awali saja untuk presentasi hari ini oleh Bu Teti dulu. Jadi Pak Ridwan bisa melanjutkan. Ya, Pak Ridwan. Pak Ridwan di mute aja dulu, Pak. Ya, Pak Ridwan nanti bisa melanjutkan. Kita awali. Cek. Oke, silakan mungkin Bu Teti Bu kayaknya. Teti ya. Ya, Bu Teti, silakan Bu Teti untuk mengawali presentasi kelompok kita. Baik, oke. Terima kasih.
kasih sebelumnya kepada Ibu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu GP hebat sekalian, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah program yang tadi sudah disebutkan oleh Yaya. Tapi sebelumnya ada pengantar tentang program tersebut, yaitu program yang dirancang dengan baik dapat memberikan dampak positif pada murid, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami bagaimana mengelola program-program tersebut agar dapat memberikan dampak positif pada murid. Pengelolaan program dapat dilakukan dengan memaksimalkan 7 aset yang pernah kita bahas di modul sebelumnya. Aset-aset tersebut bisa ada di sekolah, bisa ada juga di luar sekolah, baik aset manusia, fisik, lingkungan alam, politik, finansial, dan lainnya. Sekolah juga harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terlahirnya murid-murid yang memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat berguna ketika kelak ia terjun ke masyarakat. Nah, ini nama programnya Bapak Ibu, ini ada di sekolah Pak Adi, namanya Semalam di CMBBS. Puitis sekali ya, pertama dengar dari Patri langsung, jadi itu aja gitu ya. Jadi nanti mungkin yang pemaparan program tentang SDC ini lebih banyaknya di Patri. Saya memberikan sedikit pengantarnya saja. Next slide, Bu. Nah ini, apa itu Semalam di CMBBS? Adalah kegiatan kokurikuler yang merupakan pertunjukan bakat atau talenta siswa yang diadakan di CMBBS. Kegiatan ini dipilih karena memang sepenuhnya direncanakan oleh siswa, dipersiapkan serta dilaksanakan secara kolaborasi oleh seluruh siswa. Siswa memiliki hak penuh terkait konsep acara dengan tetap berkoordinasi dengan guru pembimbing. Kegiatan ini dikomandoi oleh angkatan kelas 11. Ini melibatkan seluruh siswa dalam berbagai macam seni, seperti musik, tari, musikalisasi puisi, teater atau drama musikal, paduan suara, ensemble, public speaking, tilawatil Quran, tahfidz Quran, dan kemampuan berbahasa asing. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali serta mengoptimalkan kreativitas, minat, dan bakat seluruh siswa, khususnya dalam bidang seni dan agama. Untuk persiapannya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Siswa merencanakan mulai dari kepanitiaan, konsep acara, pendanaan, administrasi, hubungan dengan pihak internal dan eksternal, jadwal latihan, serta konsep dekorasi. Siswa yang terlibat dalam persiapan dekorasi untuk background panggung serta dekorasi seluruh area sekitar panggung. Mereka membuat dekorasi sesuai dengan tema kegiatan dan menambahkan elemen-elemen menarik untuk menciptakan suasana yang sesuai. Dalam keseluruhan kegiatan Semalam di CMBBS, siswa dapat menunjukkan bakat mereka dalam seni dan agama serta meningkatkan keterampilan mereka. Kegiatan ini juga dapat memotivasi siswa untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara siswa. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bakat, potensi, serta kreativitas mereka dalam seni dan meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi siswa untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengekspresikan diri mereka dalam bidang seni musik, tari, musikalisasi puisi, dan seperti yang tadi sudah disebutkan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan dan bakat siswa dalam berbagai bidang, baik seni, bahasa, teknologi, serta kewirausahaan, serta mempererat hubungan antara siswa
serta untuk menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh siswa dalam menyelesaikan kompleksitas masalah yang muncul dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Nah, kenapa alasan kelompok kami memilih program ini? Yang pertama adalah program ini dapat melatih dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Murid akan belajar untuk menyiapkan sebuah kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan. Kemudian yang kedua, akan terjadi banyak dinamika yang terjadi dalam program tersebut yang dapat meningkatkan daya lenting dan sikap tangguh murid. Kemudian yang ketiga, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kreativitas, menanamkan tanggung jawab, serta murid belajar mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan sebuah kegiatan. Oke, ada 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan karakter murid. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, sehingga siswa memiliki kemampuan dan keinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat adalah lingkungan yang melatih dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah lingkungan yang membuka wawasan siswa agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang berkomitmen untuk menempatkan siswa sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh siswa untuk bangkit di tengah kesulitan dan kesulitan. Sepertinya next slide, Patri. Masih saya, Patri? Bagian saya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu ya. Silakan Patri melanjutkan. Waduh. Ya, akan dilanjutkan. Tadinya ini. Oke, terima kasih Bu Teti atas perbuatan, dan selanjutnya saya akan coba lanjutkan terkait presentasi. Selanjutnya terima kasih juga Kang Mas Ridwan tidak bisa bermasalah ya dengan mic-nya ya gitu. Jadi pantunnya begini Bapak Ibu ya. Siang-siang makan nasi, walaupun sore ya. Siang-siang makan nasi. Lauknya kayak ikan gitu ya. Kelompok kami akan presentasi, mohon untuk diperhatikan. Iya, sayang ya Pak Ridwan bukan menyampaikan ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Bu Teti adalah 7 lingkungan yang membangun karakteristik siswa. Nah dari ketujuh itu dengan adanya program SDC, nah program SDC tadi sesuai dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Bu Teti, kami pilih bersama. Mudah-mudahan juga bisa diadaptasi oleh teman-teman juga nanti di sekolah yang lain. Memang kegiatan ini kompleksitasnya juga cukup tinggi kalau untuk siswa karena banyak hal yang terbangun di dalamnya. Maka dari beberapa hal itu ada karakteristik lingkungan yang dibangun dalam kegiatan itu. Yang pertama adalah lingkungan yang memberikan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nanti kita coba jelaskan ya di next berikutnya. Yang selanjutnya lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ini luar biasa selama 4 bulan pelaksanaan rencana kerjanya begitu, baik dari mulai kegiatan sampai nanti pelaksanaan kegiatan di hari H. Memang luar biasa interaksi yang terjadi di antara siswa dengan siswa, di antara siswa dengan guru, di antara siswa dengan pihak eksternal, di antara siswa dengan vendor gitu ya. Luar biasa interaksi yang terbangun baik itu secara positif, bahkan juga siswa juga belajar bagaimana melakukan teknik lobby gitu ke beberapa dinas terkait, ke beberapa stakeholder, ke beberapa perusahaan swasta dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting karakteristik yang kita ingin bangun dari kegiatan ini.
Selanjutnya adalah yang ketiga adalah lingkungan yang ingin dibangun, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Tadi disampaikan di awal bahwa salah satu tujuan programnya adalah untuk meningkatkan ketangguhan atau daya lenting siswa. Memang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh ini kita harapkan terbangun dengan kegiatan ini, karakteristiknya karena adanya dinamika dalam kegiatannya, ada namanya kompleksitas dalam kegiatannya. Siswa benar-benar menginisiasi kegiatan ini, siswa benar-benar merencanakan dari A sampai Z, mereka beradu argumen, mereka beradu opini, mereka beradu ide, mereka beradu gagasan terkait bagaimana konsep ini bisa dibangun, bagaimana konsep acara ini bisa terbentuk, sampai bukan hanya acara yang mereka pikirkan, namun juga bagaimana ini bisa dibiayai dengan baik, pendanaannya akan seperti apa, lalu anggaran dari pemerintah berapa, anggaran kekurangannya seperti apa, itu semuanya difikirkan oleh mereka, dengan termasuk juga dengan hubungan-hubungan dengan stakeholder yang ada di luar. Nah ini juga saya kira dalam prosesnya terjadi dinamika yang luar biasa, bahkan berpotensi muncul konflik di antara sesama siswa, sehingga hal inilah yang justru menjadi pemicu agar siswa dapat belajar bagaimana memanage konflik tersebut, sehingga tentu dari hal itu dapat menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh siswa untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan keadaan. Itu karakteristik lingkungan yang ingin kita bangun dari kegiatan itu. Nah selanjutnya bagaimana program ini dilakukan? Tentu program ini direncanakan dapat dijadwalkan setiap tahun sekali sebagai bagian utama, sebagai bagian dari wadah atau forum untuk dapat menyalurkan kreativitas siswa sebagai salah satu forumnya itu. Nah, yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa di sekolah dengan panitia utamanya adalah seluruh siswa angkatan kelas 11 ya. Ada beberapa step yang perlu dilakukan ketika kita ingin melakukan kegiatan ini, yang tentu ini didiskusikan bersama-sama dengan siswa. Pertama adalah kita tentukan tujuan. Tujuan ditentukan agar pada saat perencanaan dimulai, kita harus jelas tujuan atau target yang ingin dicapai. Apakah ini kegiatan yang sifatnya hanya khawatir kegiatan ini ketika target dan tujuannya tidak direncanakan dengan baik, khawatir kegiatan ini sifatnya hanya euforia semalam saja, ya pada akhirnya hanya memboroskan anggaran namun kurang syarat akan makna begitu. Nah makanya tujuan ini harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi panduan dalam seluruh proses perencanaan pelaksanaan program. Yang kedua, sebagai bagian dari analisis aset adalah bahwa kita harus merumuskan keadaan kita saat ini atau sekolah saat ini. Kalau sudah menentukan tujuan, langkah berikutnya adalah rumuskan saat ini keadaannya seperti apa. Kita harus analisis sumber daya kita harus analisis aset kita harus analisis kekuatan yang tersedia untuk pencapaian tujuan. Nah, setelah keadaan ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Itu kira-kira kalau ada pertanyaan bagaimana program dilakukan, ini gambaran yang kelompok kami diskusikan secara step by step gitu. Ketiga, setelah merumuskan, kita harus identifikasi apa yang mudah dan apa yang menjadi tantangan atau hambatan. Kemudian ini bagian juga dari aset yang tersedia dalam sekolah kita. Kemudian hambatan tentu perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan kita dalam mencapai tujuan atau goals yang kita rumuskan di awal. Dalam hal ini justru terkait erat dengan 7 aset dan modal dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Oleh karena itu perlu untuk kita ketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu mencapai tujuan atau bahkan mungkin menjadi tantangan atau hambatan atau masalah. Selanjutnya, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita identifikasi kemudahan dan hambatannya, barulah kita mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan step by step-nya. Rencana atau serangkaian kegiatan ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ini harus mencakup seluruh aspek kegiatan, mulai dari konsep acaranya seperti apa, tata dekorasinya seperti apa, budgetingnya seperti apa, siapa saja talent yang dibutuhkan, hingga koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan dengan pihak vendor atau pihak eksternal lainnya. Terakhir adalah eksekusi program. Nah, pada saat mengeksekusi program ini, tentu ini based on dari planning yang kita lakukan, rumuskan di awal. Nah, langkahnya adalah seluruh siswa itu harus terlibat dalam kegiatan ini dan menampilkan performanya, menampilkan berbagai kemampuannya, berbagai bakatnya dalam bidang musik, tari, teater, agama, dan seterusnya. Nah, selama pelaksanaan program itu perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Guru di sini bertugas atau berperan sebagai pembimbing, pengarah, maupun yang memang mengerem ketika anak-anak siswa mulai out of the track gitu ya.
Nah, dalam program semalam di CMBS atau kita singkat dengan sebutan SDC, perencanaan dan pelaksanaan program harus dilakukan dengan baik agar tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah dari program ini memang ini tentu harus syarat akan keterlibatan siswa atau yang memang dapat bermuara pada menumbuh kembangkannya kepemimpinan murid atau student agency. Dan dari student agency yang kita pelajari di dalam eksplorasi konsep sebelumnya ada 3 hal, yaitu voice, choice, dan ownership, atau suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, suara ini adalah pandangan atau perhatian atau gagasan yang diekspresikan oleh siswa melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif. Jadi lebih kepada bagaimana siswa mampu mengekspresikan dirinya dalam kegiatan itu. Sedangkan choice atau pilihan adalah peluang yang diberikan kepada siswa untuk dapat memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Peluang ini yang menciptakan siapa? Adalah lingkungannya, dalam adalah sekolah maupun guru. Yang ketiga adalah ownership atau kepemilikan. Nah, kepemilikan dalam student agency ini dalam belajar atau kita sebut ownership in learning. Sebenarnya ini mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seorang dalam proses belajar. Nah, kemudian Pak Ridwan sudah bisa join atau masih belum? Kalau belum, saya lanjutkan. Kalau sudah, Pak Ridwan bisa melanjutkan. Bagaimana, Pak Ridwan? Ayo, silakan Pak Ridwan, cek. Belum ya? Lanjut, Patri. Oke. Ya, sayang sekali ini kita tidak bisa mendengar suara merdunya Pak Ridwan dalam melantunkan pantun ya. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya. Jadi dalam ruang kolaborasi kali ini juga disampaikan bahwa kita coba harus dari ketiga aspek student agency itu kita coba menjelaskan bagaimana program ini, program SDC ini berdampak positif pada siswa dari 3 aspek student agency, dari voice, choice, dan ownership. Coba kalau kita terjemahkan satu persatu dalam diagramnya ini. Jadi untuk voice ini atau suara siswa, kegiatan SDC ini berasal sepenuhnya dari aspirasi dan inisiasi siswa. Karena adanya keinginan untuk mengoptimalisasi bakat, potensi, serta kreativitas siswa di berbagai bidang, baik bidang seni, bahasa, teknologi, serta kewirausahaan. Bahkan kita coba untuk tahun ini diintegrasikan dengan proyek sehingga lebih syarat lagi akan makna dan karakteristiknya. Nah, bagaimana cara guru untuk mengakomodir voice siswa ini? Ya tentu guru dapat memberikan stimulus dalam forum diskusi untuk mengakomodir voice siswa ini. Yang kedua adalah choice ya, yang tadi sudah dijelaskan tentang peluang yang diberikan kepada siswa. Nah, kegiatan ini tentu sesuai dengan pilihan siswa. Guru dapat melakukan atau dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengelola pengaturan kegiatan. Mereka dapat memilih sendiri seluruh konsepnya, mereka dapat menentukan jadwalnya, mereka dapat menentukan tempat kegiatannya, lokasinya di mana saja, area mana saja yang akan digunakan. Bahkan mereka juga menentukan target atau tujuan kegiatannya. Seperti itu. Dan sesuai dengan tentu target ini harus dan tujuan kegiatan ini yang tercapai ini harus sesuai dengan semangat awal atau latar belakang dari kegiatan yang diadakan. Maka dari hal ini sekolah dan guru memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada murid untuk mengelola pengaturan kegiatannya sendiri dan untuk mereka memilih sendiri bagaimana seluruh konsepnya. Yang ketiga adalah kepemilikan dalam student agency atau kepemilikan dalam belajar. Yang perlu dilakukan oleh guru adalah melibatkan siswa dalam perencanaan program. Nah, kenapa harus melibatkan siswa dalam perencanaan program? Karena dengan melibatkan siswa dalam perencanaan program, ini akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap program itu. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa beradu ide, beradu gagasan, menyampaikan opininya dalam kegiatan ini, menyampaikan sarannya dari mulai awal perencanaan program kegiatan. Dengan demikian, siswa akan merasa bahwa program ini adalah milik mereka dan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa untuk menumbuhkan kepemimpinan murid pun kita harus juga membangun karakter murid dengan profil pelajaran Pancasila sesuai dengan yang telah kita pelajari bersama.
Dan pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memang dilaksanakan sepenuhnya oleh siswa di CMBBS dengan bantuan guru-guru dan seluruh aktivitas yang ada di sekolah, termasuk juga keterlibatan orang tua yang sangat tinggi dalam hal dukungan, terutama dukungan secara finansial dan yang lainnya. Nah, melalui kegiatan ini murid juga dapat belajar mengelola sebuah program, mulai dari planning, mulai dari preparingnya sampai juga eksekusi pelaksanaan serta sampai pada evaluasi program. Program dilakukan sepenuhnya oleh murid di mana murid memiliki voice, choice, dan ownership, dan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan dalam diri murid serta menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat bisa menjadi bahan untuk diskusi selanjutnya, dan terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Teti Rahmawati dan Patri Adi Dharma yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita pada hari. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi atau memberi pertanyaan pada kegiatan diskusi kelompok kami. Silakan. Ya, silakan. Ada Bu Merisa, ya. Silakan kepada Bu Merisa, disilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Yaya, dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apresiasi ya program dari kelompok 2 tadi, SDC ya, bukan ADC ya, SDC di CMBBS. Ini kalau tidak salah tangkap saya ini mirip-mirip pentas seni gitu ya, Patri ya? Mirip Bu, mirip. Seperti pentas seni gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak dan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan aset modal tuh ya. Tadi kan ada sedikit diulas tentang aset ya. Kalau terkait dengan aset modal, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan. Saya penasaran ya dengan kegiatan ini, karena ini kan mirip-mirip pentas seni, mirip acara kenaikan kelas juga ya. Jadi dia dilaksanakannya 1 tahun sekali ya, Pak Adi ya. Setahun sekali, Bu. Terkait dengan aset modal, tadi kan Bapak menjelaskan kalau ini sepenuhnya dikelola oleh murid. Terkait dengan anggaran ya, terkait anggaran bagaimana siswa bisa mengelola, bagaimana siswa bisa mengelola atau mencari dana ya untuk anggarannya. Apakah ini anggarannya sepenuhnya dari murid, oleh murid dan untuk murid, atau bagaimana ya? Saya ingin penjelasan lebih detailnya. Terus itu dulu ininya. Selanjutnya kayaknya udah bener pakai earphone yang belakang. Iya, kegiatan SDC ini melibatkan ini nggak sih, melibatkan masyarakat nggak sih, masyarakat luar, contohnya misalkan wali murid gitu ya, karena dia kan perform ya, di situ kan ada performance, apakah wali murid juga diundang untuk menyaksikan kegiatan tersebut gitu ya, diundang atau tidak, dilibatkan atau tidak, atau cukup penampilan antar siswa saja, penontonnya pun siswa, atau mengundang masyarakat atau wali murid gitu. Karena kan kalau terkait dengan anggaran, kalau di kampung kami, kalau ada kegiatan pentas seni semacam itu, jika melibatkan orang luar atau masyarakat maupun wali murid, biasanya ada tambahan dana dari saweran. Ketika anaknya perform gitu ya, putra-putrinya perform, nanti ada saweran dari wali muridnya. Gitu. Bagaimana kalau program yang Pak Adi buat itu? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Merisa Amalia yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang dana yang digunakan dalam kegiatan ini ya. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Nah, kepada Pak Tridharma Adi Dharma Putra, persilahkan untuk menjawab pertanyaan Bu Mei. Silahkan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Mei atas pertanyaannya. Sebenarnya udah jadi diskusi kami ya, jadi sebenarnya bisa siapapun yang menjawab, nanti mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Pak Ridwan, Pak Pipi, dan Bu Yayah sendiri ya, dan Bu Teti gitu ya. Jadi untuk terkait anggaran, memang anggaran untuk kegiatan ini kalau berasal dari mata anggaran APBD begitu, ini kalau tidak salah tidak ada ya Bu ya. Jadi tidak ada anggarannya, maka ada juga mata anggarannya di BOS, itu pun mungkin dari 100% kebutuhan anggaran mungkin hanya mengcover sekitar 5% mungkin, atau kurang dari 5% anggaran yang kita butuhkan begitu. Nah, jadi anggaran ini memang kalau sejauh ini setiap tahun dilakukan memang selalu mostly ya, atau misalkan 50%-nya kali ya berasal dari siswa atas persetujuan komite, dan yang mengeluarkan surat juga nanti komite. Jadi kalau secara aturan kan sekolah sebenarnya tidak boleh meminta atau menarik dana ya dari siswa, maka pada akhirnya pada saat melaksanakan program ini pun itu tidak serta-merta siswa pengen mengadakan dan langsung di ACC oleh pihak sekolah, namun siswa benar-benar semacam presentasi dulu di depan komite begitu, sehingga meyakinkan seluruh komite bahwa oke, kegiatan ini boleh dilaksanakan dan kami akan backup. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi anggaran setiap tahun biasanya anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sekitar 200 jutaan. Dari kegiatannya berlangsung dari jam 4 sore sampai jam sekitar setengah 12 malam, Bu. Nah, jadi itu biasanya siswa menghimpun dana dari kelas 10, 11, dan 12. Namun biasanya minus anggarannya setelah perhimpunan dana masih sekitar 100 jutaan. Nah, memang siswa ini selama 4 bulan itu membentuk sebuah panitia namanya Danus ya, yang mungkin juga Bapak Ibu juga sering di sekolah-sekolah gitu. Nah, Danus inilah yang memang juga bergerak ke semua CSR perusahaan, ke semua perusahaan-perusahaan swasta, ke pemerintah-pemerintah. Mereka bergerak semuanya, termasuk ke alumni, sampai juga mereka membuat produk yang nanti diintegrasikan dengan proyek kewirausahaan. Jadi mereka juga menjual semua merchandise produk dari HCS ini, mulai dari tote bag, banner, gantungan kunci, kaos, jaket, semuanya merchandise ada. Jadi mereka jual dengan paket-paket tertentu, dan dari penjualan itu biasanya dihasilkan juga lumayan sekitar 10-20 juta profit dari sana, dari penjualan merchandise. Selanjutnya, kekurangan dana lainnya itu didapatkan dari dana-dana CSR. Tentu mereka pintar juga, mereka ini anak-anak cerdas yang mereka mampu memanfaatkan relasi atau jaringan dari orang tua mereka, sehingga orang tua mereka yang punya relasi atau koneksi ke perusahaan-perusahaan swasta yang punya dana CSR yang tinggi, mereka dekati, mereka lobby, dan pada akhirnya mereka meminta untuk bisa di-link-kan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga dari dana CSR itu di setiap tahun setidaknya bisa mendapatkan dana sekitar 30-40 juta. Nah, itu saya kira kekurangan dana, sampai pada akhirnya juga ada beberapa orang tua, karena ini juga kegiatan juga disetujui oleh komite, orang tua yang ternyata punya kemampuan finansial yang lebih, itu biasanya ada saja yang membantu di luar peruntukannya. Jadi yang tiba-tiba ngasih 5 juta, yang tiba-tiba ngasih 10 juta, itu banyak beberapa orang tua. Sampai pernah suatu ketika semua handle konsumsi sekitar 800 sampai 1000 konsumsi makanan berat itu dihandle oleh orang tua yang kebetulan adalah pengusaha catering. Jadi memang siswa benar-benar menganalisis, makanya tadi di poin yang kedua bagaimana program dilakukan adalah bahwa stepnya salah satu bagaimana kita merumuskan keadaan kita saat ini, modal kita apa, dan salah satunya adalah modal orang tua begitu ya. Salah satunya itu jadi aset dan kekuatan. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apakah orang tua dilibatkan? Jelas, orang tua dilibatkan sejak awal, dan tentu acara ini, kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi bakat mereka, dan kepada siapa mereka persembahkan? Kepada orang tua. Jadi seluruh orang tua siswa di hari itu kita undang.
dari berbagai penjuru Banten kita undang dan datanglah sekitar 800 sampai 1.000 orang tua bersama-sama dalam sebuah lapangan. Jadi euforianya memang dapat, tapi feel kekeluarganya pun sangat dapat karena memang siswa benar-benar bisa menunjukkan bakat mereka di depan orang tuanya mereka masing-masing. Jadi memang kegiatan ini ditunjukkan untuk keluarga besar CMBBS di mana mereka sehingga pada saat orang tua ada peserta 1.000 lebih, maka di sana anak-anak di bagian danus pun bahkan sampai di hari H berjalan lagi. Mereka membuat stand-stand makanan, stand-stand merchandise dan semua diupayakan di bidang kewirausahaan. Maka tadi di awal tujuan dari program ini selain dapat menampilkan potensi, bakat, minat, kreativitas siswa di bidang seni, lalu di bidang agama juga karena tadi juga ada tampil tilawatil, tahfiz dan yang lainnya, namun juga di bidang kewirausahaan juga mereka bisa menampilkan, termasuk juga di bidang teknologi karena salah satu proyek ada yang namanya program rekayasa teknologi juga kita integrasikan supaya semua hal-hal yang terkait penggunaan teknologi dalam mendukung kegiatan ini juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti welcome board dan yang lainnya mereka buat semuanya dalam kelompok-kelompok. Jadi memang betul-betul kegiatan ini diadakan untuk benar-benar kayak menjadi forum untuk benar-benar siswa menumpahkan ide dan gagasannya, kreativitasnya, bakatnya. Kira-kira begitu Bu Mei gambaran sederhananya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Bagaimana dengan Ibu Mei? Sudah tergambar, sudah terjawab, sudah terpuaskan? Ya, terima kasih Pak Adi ya, cukup menginspirasi walaupun rasanya untuk diimplementasikan di sekolah kami agak sulit, tapi mudah-mudahan bisa dalam skala kecilnya ya bisa dilakukan di sekolah kami. Terima kasih atas semua jawabannya. Puas nggak ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Adi, Bu Yaya. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, silakan. Akan saya tambahkan sedikit ya Bu Mei. Mungkin tadi betul kata Bu Mei bahwa mungkin kalau untuk mencapai skala besar seperti Pak Adi, kita tidak mungkin pasti kesulitan ya, apalagi untuk contohnya saya yang bergelut di sekolah SD. Tetapi yang saya pelajari dari sana bahwa tadi semua kegiatan itu diakomodir, dilakukan oleh murid. Nah, saya sudah mulai menerapkan juga seperti itu. Jadi seperti setiap ada kegiatan kecil, acara maulid, acara kuljum, kami menggunakan misalnya MC dari siswa, sudah mulai seperti itu. Kemudian membereskan tempat juga sudah melibatkan murid. Jadi tidak semua harus oleh guru dipersiapkan. Itu saja contoh kecilnya saja. Tapi memang kalau untuk skala besar kayaknya apalagi dengan dana sekian ya pasti besar sekali itu rasanya tidak mungkin. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada dari Pak Apipi. Halo Pak Apipi. Ya, halo, cukup Ibu Patri. Oke. Untuk selanjutnya yang dari kelompok 2 juga Pak Iman, Pak Kodri. Oke, Pak Kodri raise hand. Silakan Pak Kodri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini program yang luar biasa. Terlihat kemandirian siswa dalam mengkonsep sebuah program di mana ada banyak yang terlibat di dalamnya, terutama siswa. Yang ingin saya bukan pertanyakan, artinya minta penjelasan sedikit dari Pak Adi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kami. Dari sekian banyak talent yang ditampilkan oleh siswa, seperti apa upaya guru pendamping dalam membina siswa-siswa yang memiliki talent itu bisa ditampilkan secara maksimal di pentas seni gitu ya, atau gebiar seni kelas berapa begitu, seperti apa mungkin Pak Adi bisa memberikan gambaran sehingga kami ya mungkin di sekolah-sekolah yang negeri ini yang kecil bisa memanfaatkan beberapa talent siswa yang bisa kami sesuaikan sehingga untuk membina siswa yang memiliki talent-talent ini bisa kami manfaatkan dengan baik. Terima kasih, begitu aja Pak Adi.
Baik Pak Kodri, terima kasih. Ya. Langsung saja mungkin akan dijawab oleh Pak Adi. Silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab terlebih dahulu? Pak Ridwan. Oke, Halo, Pak Ridwan. halo. Hai, Halo. halo. Udah oke Pak, udah oke Pak. Oke, Alhamdulillah. Pantun dulu nggak Pak? Bisa ternyata. Kayaknya pantunnya harus diulang deh Pak. Udah nggak usah lah. Oke, Pak Ridwan silakan. Dari tadi yang ingin masuk. Oh, itu jawabannya ke Pak Triadi itu lebih jelasnya. Kita belum dapat tiket undangan Bu Yaya. Sekalian Oh, iya. cek sound itu mau nggak? Nanti saya coba mintakan undangan khusus CGP nih apa Bu Haji Fasil. Oke, terima kasih. Ada 13 loh Pak Tri ya. 13 tinggal Juga masuk Pak nanti. Dito kita diundang untuk nanti acara Boleh, Gebiar. boleh. Insya Allah tanggal 10 November, Pak. Boleh. Jadi begini, Oke, tadi silakan. pertanyaannya adalah, aduh saya sampai lupa tadi. Oh, talent ya Pak ya. Jadi memang begini, siswa memang diberikan kebebasan penuh untuk creating acara ini ya, karena memang kita pengen mereka benar-benar mandiri. Kita juga pengen mereka merasakan pahit getirnya gitu ya, kegiatan sampai apa lelahnya, sampai gagalnya, sampai mungkin bahkan ada cacian makian, ya itu ya nggak apa-apa, siswa merasakan hal itu semua gitu. Namun kalau hubungannya sama performer gitu ya, karena ini ada hubungannya sama talent begitu. Jadi karena memang desain acara itu pada prinsip begini, siswa memiliki kepanitiaan, namun kami di guru pun memiliki kepanitiaan gitu. Jadi kita tidak lepas sepenuhnya. Jadi dalam kegiatan ini tidak hanya ada ketua dari guru, tapi ada kepanitiaan guru-guru pun bahkan dibentuk panitianya. Jadi ketua panitia dari guru ada, koordinator sekbid acara dari guru ada, yang untuk kewirausahaannya ada, danusnya ada, bahkan penerima tamu dari guru untuk pembimbingnya ada. Jadi intinya semua sekbid yang ada di anak itu pasti ada 2 orang guru yang gabung ke sekbid itu. Sederhananya begitu ya. Jadi memang kita walaupun melepaskan, tapi kita juga controlling full gitu bagaimana prosesnya mereka dalam perjalanannya. Karena memang kalau dilepas sepenuhnya, itu tadi kita punya kekhawatiran anak itu terlalu kreatif sehingga out of the track gitu maksudnya ya. Atau misalkan khawatir keluar jalur. Nah untuk yang talent, semua talent pertama desain acara oleh siswa, lalu guru ada sekitar 4 orang yang berkecimpung dalam desain acaranya untuk memberikan masukan ABCD, sehingga talent apa yang dibutuhkan guru pun pasti tahu, itu pasti tahu. Nah bagaimana proses pembimbingannya? Pertama, untuk perform yang sifatnya sumber dayanya masih ada di sekolah, maka kita handle untuk kita bimbing secara mandiri. Namun beberapa perform yang memang itu sumber dayanya tidak ada di sekolah untuk bisa melatih dan membimbing, maka kita kita hire pelatih dari eksternal gitu ya. Misalkan dari sanggar-sanggar yang di Pandeglang kan luar biasa tuh, sanggar-sanggar seninya banyak ya. Ya termasuk kayak pelatih rampak beduk ya, kita nggak bisa melatih rampak beduk, maka yang kita hire pelatih rampak beduk. Terus banyak lah ya, misalkan Palo Padus misalkan ada, dan seterusnya. Kalau tilawatil Quran kita ada, maka yang membimbing adalah dari kita. Lalu kalau misalkan ensemble kita nggak punya kemampuan sumber daya itu, maka kita hire dari luar. Nah jadi prinsipnya begitu Pak, itu pun bergantung budgeting yang ada di kita, sehingga segala sesuatu perform tentu disesuaikan dengan budget yang ada, kemampuan kita untuk meng-hire pelatih dari luar. Jadi prinsipnya begitu, dan kita memang jadwal latihan itu jadi penting pada akhirnya. Jadi dari bulan Juli itu planning, sehingga Agustus sudah mulai latihan, Agustus sampai Oktober itu benar-benar hari ini latihan apa, besok latihan apa. Jadi semua bagian acara itu semuanya ada pembimbingnya. Jadi ketika dalam acara itu ada sekitar 15 acara, maka ada 15 pembimbing di sana. Jadi memang benar-benar kita bagi habis tugasnya, karena kalau tidak seperti itu, ini akan sangat merepotkan untuk skala kegiatan ini. Karena kenapa harus benar-benar guru juga benar-benar terlibat dalam pembimbingannya? Karena sekali lagi ini melibatkan seluruh orang tua siswa, dan kita pengen anak benar-benar menampilkan yang terbaik di depan orang tua, dan orang tua menjadi bangga bahwa ini loh kerja keras siswa selama 4 bulan. Dan kita juga ingin memperlihatkan bahwa kegiatan ini bukanlah hanya sekedar euforia, namun ada hal-hal yang esensial yang bisa menjadi rekam jejak memori mereka, karakteristik mereka ketika mereka berada di SM, bahwa pernah melakukan kegiatan yang memang benar-benar berkolaborasi secara penuh untuk seluruhnya di sana. Kolaborasinya luar biasa. Begitu mungkin Pak Kodri.
Jadi intinya yang ada di kita maksimalkan, yang nggak ada di kita ya kita hire dari luar. Kalau misalkan uang yang nggak ada ya berarti kegiatannya yang kita acaranya yang kita eliminasi atau kita sesuaikan. Begitu kira-kira Pak Kodri. Baik, terima kasih Pak Adi penjelasannya. Terima kasih juga Bu Yaya. Iya. Oke, terima kasih Pak Kodri. Kemudian masih ada waktu Pak Pipi? Pak Ridwan masih ada waktu nggak? Kira-kira berapa menit lagi? Bu Ane, Pak Iman, yang lain, Bu, masih ada yang akan ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Oke. Bagaimana Bu Haji? Oke, tepat. Terima kasih kepada kelompok 1 atas diskusi kita dan kemudian presentasi kita hari ini, dan saya ucapkan juga kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada kelompok kami, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah banyak membimbing kami hingga pada titik hari ini. Ibu Haji Teti, Ibu Haji Eti, terima kasih. Pak Mun juga yang selalu mendampingi kami ya. Bu Teti sedang izin keluar. Kalau Bu Haji Eti ada, kami ucapkan sangat terima kasih atas bimbingannya sampai kita masuk pada titik hari ini dengan dalam keadaan bahagia tentunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup presentasi kelompok kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan kepada Ibu Haji untuk memberikan penguatan. Iya ya, sedih juga. Betul. Kenapa di detik-detik ini jadi agak-agak melo? Agak melo, benar. Bapak Ibu hebat. Terima kasih luar biasa. Saya mengapresiasi penampilan dari kelompoknya Pak Adi dan The Gang ya. Ada Bu Yaya, ada Pak Apipi, ada Pak Ridwan, ada Bu Teti, dan overall semuanya secara keseluruhan sangat-sangat luar biasa pemaparannya, sampai judulnya saja sedikit menggelitik. Semalam di CMBBS. Nah, semalam di CMBBS ternyata ini adalah sebuah program di sekolahnya Pak Adi, di mana malam itu adalah malam betul-betul malam selebrasi, di mana anak-anak menunjukkan pada semua apa yang menjadi kemampuan mereka, bakat mereka. Dan tadi Bu Mei sempat bicara, kami sepertinya tidak bisa meniru, kami sepertinya tidak bisa mengadopsi. Sebenarnya ini hanya bentuk motivasi saja, artinya kan kita berada di zona yang berbeda, tapi setidaknya manakala kita berkesempatan untuk melakukan hal yang sama, kenapa tidak? Cuma mungkin warnanya agak beda, cuma mungkin rasanya agak beda, tergantung dari di mana kita berada. Kenapa? Karena yang kita olah itu kan beda. Bu Mei yang ada di Angsana sana misalnya menginginkan apa yang menjadi program Pak Adi itu diadopsi di sekolahnya, bisa, cuma tidak akan sama persis. Kenapa ya? Latar belakang, karakteristik, kemudian respon orang tua, anaknya juga intaks, anaknya juga pasti beda. Tetapi setidaknya tugas kita adalah memberikan pengalaman itu semua kepada anak. Dan untuk CMBBS, karena ini skala sekolahnya sekolah sudah tarafnya taraf internasional, ini sekolah milik Provinsi Banten yang notabene siswanya juga dari seluruh pelosok Provinsi Banten, hasil seleksi yang sangat ketat tentunya. Program-program yang disodorkan pun tentunya jauh berbeda dengan program-program yang ada di sekolah kita yang umum gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi kita meniru, tetapi tiruan yang kita buat itu seperti imitasi saja, hanya mirip-mirip saja, tidak sama persis. Nah, ya tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana tentang seorang Adi ya, Tri Adi, seorang Tri Adi yang guru CMBBS
mungkin beliau di sana ya salah satu sebagai pioner, salah satu sebagai penggerak utama. Dan dari pemaparan tadi ya sebenarnya Pak Adi itu tetap dia punya pendekatan yang berbasis aset ya, yang berbasis potensi, di mana dia melihat peluang-peluang apa yang bisa dibidik di sini. Ada CSR, dia salurkan. Ada kemampuan anak bermain musik, dia munculkan. Ada anak punya hobi yang lain, dia perlihatkan, berikan peluang-peluang itu, karena ya tadi ada voice, ada choice, ada owner. Dengan kita memberikan kemerdekaan pada mereka, ya pada akhirnya yang terlihat oleh kita adalah rasa bahagia itu pada wajah-wajah anak kita manakala mereka sedang mempertontonkan ataupun melakukan program semalam di CMBB. Good job, luar biasa, dan mudah-mudahan ini menginspirasi, walaupun sekali lagi tidak akan sama persis, tapi setidaknya ini adalah sebuah nutrisi, sebuah suntikan buat kita. Kenapa tidak kita coba di sekolah-sekolah kita, walaupun sekali lagi dalam tanda kutip tidak akan sama persis. Ya, itu mungkin yang dapat saya ulas untuk penampilan dari kelompok 2 yang sangat luar biasa pemaparannya. Terus tidak langsung ke masalah programnya apa, tapi secara teorinya dulu disampaikan tentang 7 lingkungan, karakter lingkungan, tentang bagaimana membentuk daya lenting siswa atau murid. Itu sangat luar biasa. Ini sekali lagi adalah hasil dari pekerjaan Bapak Ibu kemarin diskusi, dan menunjukkan tingkat keterpahaman akan materi ini sudah sangat luar biasa. Baik, saya akan buka